Oke, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, kelompok kami akan memaparkan proyek UAS dari mata kuliah Statistika dan Probabilitas. Yang pertama, saya akan memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu, yaitu yang pertama ada saya sebagai ketua kelompok, yaitu Jasa Ryan Setiawan. Perkenalkan, nama saya Nur Hidayati. Perkenalkan, nama saya Indah Francisca. Selanjutnya, ada topik pembahasan yang kita akan bahas pada video kali ini. Yang pertama yaitu judul dan alasan pemilihan judul, yang kedua ada tujuan penelitian, yang ketiga ada objek penelitian, yang keempat ada responden, yang kelima sampel, yang keenam penyajian visualisasi data, yang ketujuh uji hasil penelitian, dan yang terakhir ada kesimpulan. Yang pertama untuk kajian terkait penelitian akan dipaparkan oleh Indah. Kepada Indah dipersilakan. Oke, terima kasih kepada Jason. Next. Yang pertama itu adalah ada judul dan alasan pemilihan judul. Yang pertama judul, perbandingan pengeluaran mahasiswa yang bertempat tinggal di kos dan mahasiswa yang bertempat tinggal di rumah. Alasan kita memilih judul ini yaitu didasarkan pada dimulainya keluhan yang disampaikan sebagian banyak mahasiswa yang bertempat tinggal di kos terkait pengeluaran bulanan mereka yang cenderung cepat habis ataupun banyak pengeluaran yang harus mereka keluarkan di saat-saat tertentu. Tentunya, hal ini berbanding terbalik dengan mahasiswa yang bertempat tinggal di rumah, yang tidak terlalu mengeluh pengeluaran yang mereka alami. Maka dari itu, kelompok kami terkait untuk meneliti pengeluaran mahasiswa yang bertempat tinggal di kos dan di rumah. Next. Tujuan penelitian ini, yaitu bertujuan untuk melihat perbedaan pengeluaran mahasiswa dan bagaimana faktor tempat dapat memengaruhi pengeluaran mahasiswa yang bertempat tinggal di kos ataupun di rumah. Next. Nah, objek penelitian ini yaitu kita ada dua. Pertama itu ada tempat tinggal mahasiswa. Penelitian ini memusatkan penelitiannya kepada dua kelompok mahasiswa, yaitu mahasiswa yang bertempat tinggal di kos dan mahasiswa yang bertempat tinggal di rumah. Yang kedua itu ada pengeluaran bulanan mahasiswa. Penelitian pada pengeluaran bulanan tentunya lebih menonjolkan perbedaan yang signifikan dibandingkan dengan pengeluaran harian yang di mana pengeluaran ini bisa bervariatif, tergantung kebutuhan, keinginan, serta kejadian pada saat-saat tertentu. Next. Next. Oke, selanjutnya akan disampaikan kepada Nurul Hidayati. Berikut adalah responden, yaitu responden merupakan mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer Universitas Singapura Bangsa Karawang. Pemilihan responden dalam Fakultas Ilmu Komputer saja, supaya adanya kesamaan dalam pengeluaran baik itu dalam kebutuhan sehari-hari ataupun terkait dengan kuliah, seperti pengeluaran untuk makalah dan sebagainya. Untuk jumlah responden yang didapatkan yaitu sebanyak 40 orang dengan masing-masing sampel, mahasiswa yang bertempat tinggal di kos dan di rumah, mahasiswa yang bertempat tinggal di kos dan di rumah sebanyak 20 orang. Berikut adalah sampel dari penelitian kelompok kami. Pada visualisasi data, kita menggunakan bar chart sebagai visualisasinya. Karena visualisasi ini memperlihatkan kita bahwa dari total seluruh responden yang mengisi form,
menunjukkan pengeluaran mahasiswa yang bertempat tinggal di kos lebih besar dari mahasiswa yang bertempat tinggal di rumah. Hasil dari visualisasi ini juga nantinya dapat dibuktikan dengan uji hipotesis yang dilakukan. Nah, selanjutnya ada uji hasil penelitian, yaitu ada uji normalitas dan uji hipotesis. Nah, pada pengujian yang akan kita lakukan, yaitu tentunya ada dua jenis pengujian. Yang pertama, pengujian dengan menggunakan aplikasi SPSS, dan satu lagi pengujian dilakukan dengan cara manual. Yang pertama, kita akan melakukan pengujian dengan menggunakan SPSS terlebih dahulu. Pada uji ini, kita ingin menentukan apakah pengeluaran mahasiswa bertempat tinggal di kos lebih besar dari mahasiswa yang bertempat tinggal di rumah. Sehingga pada uji ini, kita menggunakan uji perbedaan dua sampel independen. Kemudian untuk penentuan uji hipotesisnya, karena kita ingin menguji pengeluaran mahasiswa yang bertempat tinggal di kos, itu lebih besar dari mahasiswa yang bertempat tinggal di rumah, maka bisa kita dapatkan untuk H0-nya, yaitu untuk pengeluaran yang tinggal di kos itu lebih kecil sama dengan untuk H yang di rumah. Kemudian untuk H1-nya, yaitu hipotesis pengeluaran di kos itu lebih besar daripada hipotesis untuk pengeluaran di rumah. Kemudian untuk taraf signifikansinya, karena dari kita tidak terdapat dari taraf signifikansinya, maka kita menggunakan taraf signifikansi pada umumnya, yaitu sebanyak 5% atau 0,05. Kemudian untuk untuk uji normalitasnya, kita menggunakan test of normality dari Shapiro-Wilk. Dengan hasil uji normalitas yang telah dilakukan, nilai signifikasi pada uji Shapiro-Wilk yang didapat dari kedua sampel, yaitu signifikasi pengeluaran mahasiswa di kos lebih tinggi dari taraf signifikansi, yaitu sebanyak 0,473, sehingga dapat dikatakan bahwa data berdistribusi normal. Sedangkan pada signifikasi pengeluaran mahasiswa di rumah, yaitu lebih rendah dari taraf signifikansi, yaitu sebanyak 0,001, sehingga dapat dikatakan bahwa data berdistribusi tidak normal. Karena terdapat salah satu data yang tidak berdistribusi normal, maka pengujian yang akan kita gunakan yaitu menggunakan uji Mann-Whitney. Kemudian selanjutnya ada uji hipotesis menggunakan uji Mann-Whitney. Dari uji hipotesis yang dilakukan, kita mendapatkan total dari ranking, yaitu untuk ranking yang bertempat tinggal di kos itu sebanyak 505,5, dan untuk jumlah ranking yang bertempat tinggal di rumah yaitu sebanyak 304,5. Sedangkan untuk rata-rata ranking dari yang bertempat tinggal di kos yaitu sebanyak 25,28, dan rata-rata ranking yang bertempat tinggal di rumah yaitu 15,73. Sedangkan untuk uji hasil statistik dari Mann-Whitney kita dapatkan yaitu untuk nilai Mann-Whitney yang kita dapatkan sebanyak 104,5, untuk signifikansi tutelnya kita dapatkan 0,09. Nah, dari hasil yang kita dapatkan untuk hasil uji Mann-Whitney, yaitu nilai statistik Mann-Whitney sebesar 104,5. Sedangkan nilai kritis pada tabel Mann-Whitney untuk nilai N1 sama dengan 20, dan untuk jumlah data 2 sebanyak 20, yaitu sebesar 121. Hal ini dapat disimpulkan bahwa nilai statistik Mann-Whitney lebih kecil dari nilai kritis Mann-Whitney. Kemudian pada persyaratan Mann-Whitney, yaitu jika nilai statistik Mann-Whitney lebih kecil sama dengan nilai kritis Mann-Whitney, maka H0 kita tolak dan H1 kita terima. Sehingga kesimpulan yang kita dapat ambil yaitu kita menerima H1, atau bisa kita katakan bahwa pengeluaran mahasiswa yang bertempat tinggal di kos lebih besar dari mahasiswa yang bertempat tinggal di rumah. Oke, selanjutnya kita akan melakukan uji manual. Dengan hipotesis yang sama, kita akan langsung melakukan uji normalitas dengan uji Shapiro-Wilk, karena data yang kita miliki yaitu berjumlah sebanyak 20 data masing-masing dari sampelnya. Dengan rumus uji Shapiro-Wilk yaitu dengan rumus T3 sama dengan 1 per D, kemudian dikali jumlah A1 dikali XN min 1 tambah 1 dikurang XI kuadrat. Nah, dari rumus tersebut, kita mencari hitung-hitungan yang diperlukan terlebih dahulu untuk mendapatkan nilai akhir, yaitu T3. Untuk pengujian normalitasnya akan terdapat dua pengujian normalitas yang kita lakukan. Untuk pengujian normalitas yang pertama, yaitu kita lakukan untuk pengeluaran mahasiswa yang bertempat tinggal di kos terlebih dahulu. Nah, di bagian sebelah kanan ini terdapat tabel adalah hasil dari pengujian normalitas yang dilakukan secara manual. Bisa dilihat pada data yang digunakan yaitu direduksi sebanyak 2 digit bilangan,
yang harusnya data bernilai hingga ratusan ribu, namun direduksi sebanyak 2 digit, hasilnya hanya ribuan saja. Yang dimulai bisa dilihat datanya dari XI yang telah diurutkan itu dari 1000 hingga 20.000. Nah, untuk dari data XI sendiri bisa kita cari rata-ratanya dan kita dapatkan rata-ratanya itu sebanyak 10.775. Kemudian kita mencari nilai XI dikurang X rata-rata dan kita mencari nilai XI dikurang X rata-rata kuadrat yang nantinya jumlah dari XI min X kuadrat X rata-rata kuadrat ini bisa digunakan untuk mendapatkan nilai D. Kemudian selanjutnya kita mendapatkan nilai AI. Nilai AI ini kita dapatkan dari tabel Shapiro-Wilk di mana data yang kita miliki berjumlah 20 dan taraf signifikansinya yaitu 0,05. Kemudian kita cari nilai XN min I ditambah I dikurang XI, bisa kita dapatkan hasil di sebelah kanan yang dimulai dari 19.000 sampai 2.000. Kemudian untuk nilai AI dikali XN min I plus 1 dikurang XI itu hasilnya ada 8.994,6 hingga 28. Di bagian bawah dari AI dikali XN min I plus 1 dikurang XI, nantinya ada jumlah dari AI dikali XN min I plus 1 dikurang XI, yaitu sejumlah 21.227,65. Nah, kemudian setelah mendapatkan hal-hal yang kita perlukan, yaitu D, kemudian nilai dari HI XN min I ditambah 1 dikurang XI, bisa langsung kita cari saja untuk dimasukkan ke dalam rumus. Nantinya dari nilai 1 dibagi D, itu akan mendapatkan hasil 2,122 hingga seterusnya. Kemudian untuk nilai AI dikali XN min I ditambah 1 min XI kuadrat, itu akan mendapatkan nilai 4506 dan seterusnya. Kemudian untuk nilai T3 bisa kita dapatkan dari 1 per D dikali jumlah AI dikali XN min I plus 1 min XI kuadrat dan mendapatkan nilai T3 yaitu 0,956. Dan untuk nilai T-tabel dari Shapiro-Wilk bisa kita dapatkan juga dengan sesuai dengan jumlah data yang kita miliki yaitu 20 dan taraf signifikansi yang kita miliki yaitu 0,05 yaitu sebanyak 0,905. Nah, dari uji normalitas pertama ini, yaitu pengeluaran mahasiswa yang bertempat tinggal di kos, bisa kita simpulkan bahwa nilai T3 itu lebih besar daripada nilai T-tabel, sehingga bisa kita simpulkan bahwa dari data mahasiswa yang bertempat tinggal di kos merupakan data berdistribusi normal. Selanjutnya untuk uji normalitas selanjutnya kita akan melakukan pengujian yang kedua yaitu untuk pengeluaran mahasiswa yang bertempat tinggal di rumah. Sama seperti uji normalitas pada pengeluaran mahasiswa yang bertempat tinggal di kos, tentunya kita akan ada pereduksian nilai dari data untuk memudahkan penghitungan. Itu ada di nilai datanya ada pada XI bisa dilihat dari 2000 hingga 20.000. Dan kita lakukan penghitungan yang diperlukan untuk mencari nilai D dan nilai jumlah dari AI dikali XN min I plus 1 dikurang XI kuadrat. Dari penghitungan-penghitungan yang dilakukan bisa kita dapatkan dari nilai 1 per D yaitu 2,13 dan seterusnya. Kemudian untuk nilai jumlah dari AI dikali XN min 1 min I tambah 1 dikurang XI kuadrat itu ada 3793 dan seterusnya. Kemudian untuk nilai T3 bisa kita dapatkan dari 1 per D yang telah kita dapatkan dan jumlah dari AI yang telah kita dapatkan dan kita dapatkan nilai T3 yaitu 0,808. Sedangkan untuk nilai T-tabel Shapiro-Wilknya sama seperti sebelumnya yaitu senilai 0,905. Nah, untuk data dari pengeluaran mahasiswa yang bertempat tinggal di rumah itu nilai T3-nya lebih kecil dari nilai T-tabel Shapiro-Wilk sehingga bisa kita simpulkan bahwa untuk data dari pengeluaran mahasiswa yang bertempat tinggal di rumah itu adalah data yang berdistribusi tidak normal. Sehingga untuk pengujian yang kita lakukan yaitu karena salah satu terdapat data yang berdistribusi tidak normal, maka kita melakukan pengujian dengan Mann-Whitney. Nah, untuk uji hipotesis, seperti yang saya katakan sebelumnya, karena salah satu data tidak berdistribusi normal, maka kita menggunakan pengujian hipotesis menggunakan uji Mann-Whitney dengan rumus yang perlu kita dapatkan pertama yaitu ada U1 dengan rumus U1 sama dengan N1 kali N2 ditambah N1 dikali N1 tambah N1 per 2 dikurang R1.
Kemudian untuk U2 sama dengan N1 dikali N2 ditambah N2 dikali N2 tambah 1 per 2 dikurang R2. Kemudian untuk menambahkan nilai U dari main width-nya atau nilai statistik, kita hanya perlu membandingkan dari nilai mana yang nilai mana yang lebih kecil antara U1 dan U2. Di mana untuk penjelasan dari rumus ini, N1 itu sama dengan jumlah sampel 1, N2 sama dengan jumlah sampel 2, U1 sama dengan jumlah total dari ranking 1, U2 jumlah dari ranking 2, R1 jumlah ranking pada sampel N1, R2 jumlah ranking pada sampel N2. Kemudian untuk uji hipotesis dalam menentukan nilai dari U dari main Whitney, kita perlu mencari hitungan yang diperlukan dengan rumus yang telah kita sebutkan sebelumnya. Nah, dari data ini bisa kita lihat yaitu dari tempat tinggal kita menggunakan kode 1 dan 2. Untuk informasi bahwa tempat tinggal 1 ini merupakan kos dan tempat tinggal yang dengan kode 2 itu merupakan tempat tinggal di rumah. Kemudian untuk keseluruhan pengeluarannya kita gabungkan datanya menjadi satu dan kita urutkan dari yang terkecil hingga terbesar untuk melakukan pengurutan serta rankingnya. Nah, untuk pengurutannya kita urutkan data dari 1 hingga 40. Kemudian untuk rankingannya bisa kita lakukan untuk pengeluaran 1000 dengan urutan 1, kita mendapatkan rankingnya 1. Kemudian untuk pengeluaran 2000 itu terdapat pada urutan 2, 3, dan 4. Sehingga untuk pencarian rankingnya perlu kita gunakan rumus yaitu untuk pengeluaran 2000 dari kita tambahkan jumlah urutannya yaitu 2 ditambah 3 ditambah 4. Kemudian dibagi dengan jumlah pengeluaran 2000 yaitu ada 3, jadi dibagi 3. Jadi 2 ditambah 3 ditambah 4, 9, dibagi 3 sama dengan 3. Maka untuk ranking dari pengeluaran 2000 keseluruhannya memiliki nilai 3. Kemudian untuk pengeluaran selanjutnya yaitu ada 2500, itu ada di urutan kelima, dan untuk rankingnya juga kita tetapkan ada 5. Karena ranking sebelumnya yaitu ranking 2, 3, dan 4 telah diisi oleh 2000, yang mana untuk penentuan ranking ini kita perlukan rumus karena datanya sama, sehingga untuk ranking 2003 dan untuk ranking 2500 langsung pada ranking 5. Kemudian begitu pun seterusnya hingga nanti pengeluaran pada 2000 yang dengan ranking terakhir yaitu ada di 39,5. Kemudian untuk hasil hitungnya ada jumlah data rumah yaitu N1 itu sebanyak 20, kemudian untuk jumlah data kos itu ada N2 sebanyak 20. N1 ini untuk jumlah data yang pada di rumah. Kemudian untuk total ranking dari kos atau R1 itu sebanyak 505,5. Sedangkan untuk total ranking rumah atau R2 itu sebanyak 314,5. Sedangkan untuk rata-rata ranking dari yang bertempat tinggal di kos yaitu ada sebanyak 25,28. Untuk rata-rata ranking rumah yaitu 15,73. Dengan U1 bisa kita dapatkan setelah memasukkan rumus-rumusnya yaitu 104,5. Sedangkan untuk U2 kita dapatkan yaitu N1 dikali N2 dan seterusnya kita dapatkan nilainya 295,5. Kemudian untuk nilai U-nya atau nilai statistik man Whitney-nya bisa kita dapatkan dengan membandingkan nilai terkecil dari U1 dan 2 dan nilai terkecil yaitu 104. Kemudian bila kita bandingkan dengan nilai kritis pada tabel man Whitney yaitu 127, kita dapatkan bahwa nilai U dari man Whitney lebih kecil dari nilai kritis man Whitney sesuai dengan persyaratan. Yang bisa kita simpulkan bahwa pengeluaran mahasiswa di kos lebih besar dari. Sekarang kita masuk ke yang terakhir yaitu kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pada penelitian ini, dapat kita simpulkan bahwa pengeluaran mahasiswa yang bertempat tinggal di kos lebih besar dari pengeluaran mahasiswa yang bertempat tinggal di rumah. Hal ini didukung dengan pernyataan yang disampaikan responden bahwa mahasiswa yang bertempat tinggal di kos mengeluarkan lebih banyak uang karena harus memenuhi seluruh kebutuhannya sendiri. Pada uji hipotesis man Whitney, hasil perbandingan nilai statistik dan nilai kritis man Whitney yaitu 104,5 lebih kecil dibanding 127
sesuai dengan persyaratan uji meneliti. Jika nilai statistik lebih kecil dari nilai kritis, maka tolak HO dan terima H1. Maka tolak HO dan terima H1, sehingga kita menerima pernyataan H1, yaitu pengeluaran mahasiswa yang bertempat tinggal di kos lebih besar dari pengeluaran mahasiswa yang bertempat tinggal di rumah. Nah, mungkin itu saja untuk seluruh penyampaian dari penelitian yang kita lakukan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.